Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Yang kali ini masih membahas tema yang sama, yaitu tentang manusia dan sejarah. Nah, tapi subbahasan pada hari ini adalah tentang unsur-unsur sejarah. Mari kita langsung saja lihat bagaimana dan apa sih unsur-unsur sejarah tersebut. Nah, seperti bisa yang kalian lihat itu, unsur sejarah itu ada 3. Ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Di mana ketiganya ini adalah unsur terpenting dalam setiap peristiwa sejarah yang tidak bisa terlepaskan. Ada pasti di dalam suatu peristiwa sejarah itu ada manusianya, ada ruang, dan ada waktu. Nah, yang pertama adalah manusia. Apa sih manusia ini? Manusia ini dalam peristiwa sejarah adalah sebagai objek maupun subjek. Objek di sini adalah dia sebagai pelaku dari sejarah tersebut. Dia yang memainkan dan menjalankan peristiwa sejarah itu. Nah, yang sebagai subjek, manusia sendirilah yang menuliskan cerita sejarahnya, yang dikenal kalau dalam ilmu sejarah sebagai seorang sejarawan. Dia yang menuliskan cerita sejarah dari suatu peristiwa sejarah. Jadi manusia di sini berperannya ganda. Dia sebagai aktornya atau pelaku utamanya, dan dia juga sebagai yang menuliskan cerita sejarah tersebut. Nah, unsur yang kedua adalah yang disebut sebagai ruang. Nah, unsur ruang ini adalah unsur di mana setiap peristiwa sejarah itu pasti ada tempat kejadiannya. Di mana tempat kejadian setiap peristiwa sejarah itu memiliki latar belakang yang beda. Di mana hanya terjadi di satu tempat dan belum tentu peristiwa sejarahnya sama. Misalnya seperti proklamasi yang terjadinya di Jakarta, walaupun efeknya kemana-mana ke seluruh Indonesia, tapi ya peristiwa sejarahnya ada di Jakarta, tidak di daerah lain seperti itu. Jadi yang namanya ruang ini ya lokasi dari peristiwa sejarah tersebut, di mana hanya terjadi di tempat tersebut, bukan di tempat yang lain. Dan yang ketiga itu adalah unsur waktu. Nah, unsur waktu ini adalah yang menunjukkan, kalau waktu ya kita tahu bisa dibilang jam, bisa dibilang menit, bisa dibilang detik, tanggal, bulan, tahun. Nah, di mana dalam peristiwa sejarah waktu ini menunjukkan kapan dari terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Yang tadi yang saya bilang bisa diuraikan dalam waktu, bisa diuraikan dalam tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Nah, itulah tadi 3 unsur dari sejarah, yaitu bisa kalian lihat di gambar, ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Nah, tanpa ketiga inilah satu peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa disebut sebagai sejarah. Tapi kalau tidak ada ketiga ini, maka bukanlah suatu peristiwa sejarah. No man, no history. Baik, sekian video materi singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.